Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok yaitu terdiri dari saya sendiri, Ulfatul Hikmah, Dwi Vita Rusilawati, dan Aisyah Arabiatul Rizkiyah. Pada konsep pembelajaran, pada praktikum pertemuan keempat, proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus dengan menggunakan Google Meet, di mana praktika melakukan proses pembelajaran, kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk melihat feedback yang diberikan siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. Adapun kompetensi dasar pada praktikum keempat yang kami gunakan yaitu KD 3.1 kelas 12, di mana menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian KD 4.1 yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana tinjauan tujuan dari kompetensi dasar tersebut tergolong mudah, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus, di mana siswa diberikan sebuah video untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Model pembelajaran yang kami gunakan pada praktikum keempat yaitu menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Karena model pembelajaran ini memiliki keunggulan, diantaranya mampu memotivasi siswa untuk memecahkan permasalahan dan juga kemampuan sikap siswa. Pemilihan model pembelajaran ini itu memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar dan mengasah keterampilan teknologi siswa dengan menggunakan model Discovery Learning. Sumber belajar yang kami gunakan yaitu berupa video-video, leaflet, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan kompetensi dasar pada proses pembelajaran yang kami lakukan pada praktikum keempat. Pada acara kelima, kami memilih KD 3.10 kelas 11 yang membahas tentang menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, yaitu saraf, hormon, dan alat indera, dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi, serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Kami memilih KD ini jelas karena alasannya KD ini sangat menarik dan cocok dalam pembelajaran online. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan melalui pembelajaran online atau daring ini dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, yaitu saraf, hormon, dan alat indera, dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menumbuhkan perilaku sikap yang disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Metode yang kami pakai adalah Discovery Learning karena merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik biologi dan keadaan pendidikan saat ini. Discovery Learning dengan menggunakan media Edmodo. Pada saat ini sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dikarenakan adanya COVID-19 yang berdampak kepada perubahan dalam dunia pendidikan. Model Discovery Learning dengan media Edmodo ini mengacu pada rancangan dari materi pendidikan dan kebudayaan RI, di mana siswa harus lebih efektif dan mandiri dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan media Edmodo.
Pembelajaran dilakukan secara online dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian siswa menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, sehingga hasil yang diperoleh dapat melekat dalam ingatan siswa dalam jangka panjang karena siswa melakukan proses penemuan di dalamnya. Dengan pembelajaran biologi menggunakan media Edmodo, siswa akan tetap mendapatkan pembelajaran meski dalam keadaan COVID-19. Oleh karena itu, model pembelajaran Discovery Learning dengan media Edmodo merupakan upaya pembelajaran yang efektif guna meningkatkan kemampuan kognitif dan pembentukan sikap disiplin dan positif bagi siswanya. Pembelajaran asinkronus dilakukan melalui platform Edmodo. Sedangkan sinkronus menggunakan Google Meet. Baik, jadi di sini gangguan sistem koordinasi pada manusia yaitu ada Alzheimer ya. Nah, Alzheimer ini merupakan penyakit yang menyerang sel-sel otak dan neurotransmitter atau bahan kimia yang membawa pesan di antara sel-sel otak. Nah, penyakit ini mempengaruhi fungsi otak, mempengaruhi ingatan dan cara berperilaku. Kemudian juga ada Parkinson. Di situ gangguan ini tuh terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia yang sangat penting untuk kelancaran kontrol otot dan gerakan. Nah, kemudian ada meningitis. Nah, meningitis itu apa? Nah, meningitis ini merupakan salah satu penyakit infeksi saraf yang menyebabkan selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang atau meninges mengalami radang. Nah, penyakit ini tuh biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Kemudian ada juga gangguan seperti epilepsi. Nah, epilepsi ini merupakan gangguan yang terjadi pada sistem saraf manusia. Nah, di mana terdapat kelainan pada neuron-neuron yang ada di otak. Nah, gangguan ini biasanya disebabkan karena kelainan metabolisme, kerusakan otak saat kelahiran, infeksi, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh tumor. Kemudian ada juga diabetes. Nah, diabetes ini merupakan salah satu gangguan pada sistem endokrin. Nah, ini itu terjadi karena kelenjar pankreas tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup bagi tubuh. Nah, kemudian selain itu bisa juga terjadi ketika tubuh tidak bisa memanfaatkan insulin yang dikeluarkan tersebut dengan optimal. Apakah sudah jelas ya yang tadi Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Oke. Kemudian kira-kira dari kalian bagaimana tanda-tanda kita dapat mengetahui seseorang itu mengalami meningitis ya? Ada yang tahu? Saya, Bu, Oh ya, Ayu, silakan Ayu. izin menjawab. Jadi ada beberapa gejala umum dari meningitis, yaitu sakit kepala, demam, dan leher kaku atau kaku kuduk. Nah, biasanya penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus, tapi bisa juga diakibatkan oleh infeksi bakteri, jamur, atau parasit. Begitu, Bu. Saya Amalia Niswati Zahra dari SMA Negeri 1 Bawang ingin menyampaikan pesan-pesan selama pembelajaran menggunakan Edmodo. Jadi kesan-pesan yang saya dapatkan yaitu pembelajarannya menyenangkan, kemudian sumber belajar yang disajikan itu lengkap, dan penggunaan Edmodo sangat simpel dan mudah diakses. Begitu, Bu. Ana Putri, saya berasal dari SMA Negeri 1 Palu. Kesan-pesan saya selama belajar di Edmodo, menggunakan aplikasi Edmodo itu penggunaan aplikasinya mudah diakses, terus penyajian materinya juga sudah lengkap dan mudah dimengerti, serta
serta penggunaan aplikasi khususnya untuk diskusi kelompok itu lebih mudah dan lebih menyenangkan. Begitu, Bu. Hai, saya Aisyah Rubiani Listia. Mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fuad selaku dosen pengampu praktikum inovasi pembelajaran biologi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada asisten-asisten praktikum yang telah mendampingi kami selama praktikum hingga penyusunan laporan akhir praktikum. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik SMA kelas 12 yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam kelas kami, mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir secara sinkronus maupun asinkronus melalui platform Edmodo dan juga Google Meeting dengan sangat suportif dan juga antusias. Harapannya adik-adik mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan serta menambah relasi adik-adik semua. Tidak sampai di situ, kami juga mengajak adik-adik bergabung bersama kami di program studi pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan. Karena program studi pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan sudah terakreditasi A. Dosen yang mengajar pun sangat berkompeten karena selalu meluluskan alumni-alumni berprestasi dan juga mahasiswa berprestasi yang ada di program studi pendidikan biologi. Tidak hanya itu, program studi pendidikan biologi juga mempunyai kegiatan dan program unggul yang dapat menunjukkan selama menempuh studi di pendidikan biologi ataupun nanti di masa yang akan datang seperti pendidikan PKL, PKKN, ataupun proyeksi kemanusiaan yang berkembang. Selain itu, program studi pendidikan biologi juga telah mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, dengan dimana program studi pendidikan biologi telah bekerja sama dengan beberapa mitra yang tentunya mendukung dalam kegiatan belajar mengajar di pendidikan biologi. Oleh karena itu, mahasiswa dapat belajar secara langsung di lapangan kepada ahli di lapangan yang nantinya akan lulus sebagai seorang pendidik dan entrepreneur yang peka, ramah, dan juga peduli terhadap lingkungan. Maka, ayo teman-teman gabung bersama kami di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih, see you di PBUAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.